Oke. Yang selanjutnya adalah dapat diuji atau diukur. Jadi kalau berbicara Bu, saya mau ngolah data 1 juta data. Nah, itu untuk apa? Diukurnya seperti apa? Apakah ada korelasi? Apakah variabelnya memang semua digunakan? Semua Bu digunakan. Bisa jadi kan variabelnya pun kalau misalnya dalam 100.000 data misalnya, apakah parameternya semua digunakan? Seperti itu. Jadi memang kita harus menguji berdasarkan apa yang bisa kira-kira diukur. Jadi makanya kalau misalnya ini detailnya seperti apa? Oh, saya Bu analisis 10.000 data. Atributnya yang saya gunakan hanya 5, gitu kan ya. Kemudian dari 5 ini tentunya tapi difilter lagi Bu, mana yang tidak terbesar itu yang akan kita gunakan. Maka setiap data berbeda. Nah, itu harus dapat diuji dan diukur. Jadi makanya berapa data yang digunakan, gitu kan ya. Jadi kalau misalnya real untuk penelitian berapa data, oh Bu saya hanya 10, ya nggak jadi masalah 10. Kenapa? Karena misalnya atributnya banyak. Kemudian parameternya apakah per parameter atau misalnya per atribut dia punya nilai masing-masing, persentase dan yang lainnya. Jadi memang harus ada pengukuran di segi nilainya. Kenapa? Karena untuk penelitian yang bersifatnya korelasi, tentunya ada beberapa variabel yang nanti kan diujikan ya, gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian dapat dilaksanakan. Berbicara tentang berkaitan dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan data. Hindari research yang impossible, yang memang nggak bisa dilaksanakan. Makanya tadi dikatakan adalah sesimpel apapun sistem yang Anda bangun, kalau memang itu digunakan, gitu ya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu lebih bagus. Sebetulnya seperti itu. Maka untuk pembuktiannya seperti apa? Ya Anda dokumentasikan pada saat instalasi, kemudian nanti pada saat biasanya kan ada training gitu kan ya, seperti itu. Pada saat nanti pertama kali pengujian dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya dapat dilaksanakan. Seperti itu ya. Berbicara tentang penelitian. Karena banyak, Bu saya ini ditolak lagi untuk judul, karena memang pada saat berbicara scope terlalu besar, dengan waktu yang singkat gitu ya kan ya. Karena rata-rata kalau di STIM kan waktunya singkat gitu ya. Anda mengajukan dalam untuk 1 tahun atau bahkan 6 bulan gitu ya. Perlu diperhatikan apakah skup ini bisa, ruang lingkup ini bisa dilaksanakan. Kalau bisa, oke, jalan. Tapi kalau tidak berarti seperti apa gitu ya. Terkadang ada juga gitu ya, bukan berbicara oh dosennya ini memang harus perfect. Terkadang mahasiswa ada yang lebih perfect juga gitu. Saya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi kembali lagi, pada saat berbicara nanti penelitian gitu, waktu yang Anda dapat di STIMIK itu tidak banyak, paling lama itu 1 tahun gitu kan ya. Tapi kalau mau berarti lebih dah, berbicaranya adalah tentang dana lagi, pembiayaan dan lain. Maka berbicara kalau skup penelitian, oh ya skupnya ini untuk tentang 1 tahun saya bisa mengerjakan gitu ya. Maka kan berbicara di tahapan juga kita harus tahu, oh tahapan pertama ngapain, kedua ngapain gitu ya. Maka penelitian itu dapat dilaksanakan. Istilahnya kalau kita orang komputer kan bisa digunakan sistemnya gitu kan ya. Itu yang perlu diperhatikan. Karena berbicara penelitian tentunya tidak ada yang sempurna, karena nanti kan tadi berbicaranya bisa dikembangkan. Jadi kalau misalnya Bu, ini saya baru 90%, kemudian tentunya pada saat berbicara pengujian nanti kan ada masukan gitu ya. Oh ini bisa dijalankan, nanti next ini dikembangkan ke arah mana. Oh ini dilanjutkan ke arah mana, seperti itu. Itu berbicara masalah penelitian gitu ya. Kemudian jangan sampai berbicara tentang masalah penelitian, memang itu tidak terlalu penting di objek penelitiannya. Jadi jangan sampai, oh ya saya angkat judul ini aja karena belum ada sistemnya, belum ada aplikasinya. Tapi tadi berbicara ke objek penelitian, itu ada nggak manfaatnya. Seperti itu ya. Jadi jangan melakukan penelitian terhadap sesuatu yang memang tidak penting, yang tidak perlu kita bangun sistemnya, gitu. Kalau orang komputeran gitu ya, karena harus ada sistemnya atau aplikasinya. Tapi sebetulnya itu bukan tujuan utama, kan tujuan utamanya disampaikan untuk menyelesaikan masalah, gitu kan ya. Berarti masalah yang harus diselesaikan, yang harus dianggap penting di objek penelitian tempat kita meneliti, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak melanggar etika. Nah, sudah dikatakan di awal itu adalah peneliti itu boleh salah, tapi nggak boleh bohong, gitu kan ya. Maka pada saat ada berbicara data kurang bagus, ya nggak apa-apa diungkapkan. Oh, mungkin kesalahannya saya pada saat praproses gitu ya, seperti itu. Prosedur yang harus jelas kepada objek peneliti. Jadi kalau misalnya Anda tadi mau sistem informasi pelayanan kesehatan di puskesmas, nah prosedurnya itu berbicara nanti harus dijelaskan kepada objek penelitian. Oh ya, ini kalau manual, ini kalau nanti terkomputerisasi. Maka di pelaporan STIMIK itu ada pada saat berbicara bab 3, Anda
flow map yang sedang berjalan, gitu kan ya. Kemudian nanti flow map yang diusulkan. Nah, itu untuk membedakan apa? Supaya tidak melanggar etika. Jangan sampai misalnya asalnya karyawannya 5, kita cut jadi 1. Tapi dicek dulu prosedurnya, betul nggak? Prosedur yang sedang berjalan di perusahaan atau di tempat kita meneliti, setelah kita bangunkan sistem, kita bangunkan aplikasi, apakah betul terdistribusi dengan jumlah yang sangat banyak, gitu kan ya? Maka pada saat berbicara seperti itu, prosedurnya ya harus dijelaskan. Mana perubahan yang dapat terkomputerisasi, mana yang tidak, seperti itu. Tidak melanggar privacy. Jadi ada beberapa terkadang pada saat kita meneliti, kenapa ada akun gitu ya, ada akun misalnya data pegawai atau data yang lain gitu ya, itu misalnya di-hide, tidak boleh di-share, kecuali super admin atau adminnya. Nah, maka itu memang harus perlu kita protect gitu ya. Kemudian ada beberapa data, misalnya kalau di rumah sakit rekam medis tentang pasien-pasien yang memang tidak boleh di-up nama-namanya misalnya gitu ya. Jadi kita gunakan pasien A, B, C, D misalnya gitu ya. Tempat tanggal lahirnya disamarkan, misalnya seperti itu, supaya apa? Tidak melanggar privacy. Karena bisa jadi kalau misalnya berbicara data pasien, ada yang memang di-hide oleh kedokteran gitu dan yang lainnya, atau pihak yang di rumah sakit, itu tidak boleh kita up di dalam sistem. Mungkin kita bisa gunakan data dummy gitu ya, supaya apa? Tidak melanggar privacy. Oh ya, pasien ini kan nama, nick-nya itu lengkap, alamat saya ganti. Pasien A, B, C, D gitu ya. Alamatnya berarti A1, A2, A3. Nah, itu boleh. Kenapa? Supaya kita tidak melanggar privacy, karena memang tidak boleh ada yang tidak boleh di-up seperti itu. Harus dengan persetujuan objek penelitian. Makanya kalau berbicara di sini kan kalau Anda kerja praktek atau skripsi, minta ya surat izin penelitian. Nah, itu tujuannya. Jangan sampai nanti Anda udah beres loh, oh ini nggak boleh diteliti loh, seperti itu ya. Jadi maka kita harus mengajukan surat tersebut, gitu ya. Kecuali kalau memang oh ya udahlah bebas mau pakai surat mau enggak juga boleh neliti. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi ada memang yang harus pakai surat gitu ya, nunggu penerimaan dan yang lain. Dengan harapan apa? Bisa meneliti misalnya gitu. Maka ya mau tidak mau kalau secara akademik itu memang harus gitu ya. Kita minta surat izin penelitian seperti itu. Tidak boleh melakukan penelitian dengan pengambilan data maupun pengolahan data. Jadi misalnya Anda di perusahaan kerja praktek, mau ngolah data berapa? Oh, saya mengajukan. Biasanya ada yang minta surat izin penelitian dan surat izin meminta data. Ada beberapa perusahaan yang berbeda gitu ya. Jadi harus mengajukan surat dua. Pada saat mengambil data, oh ya, saya ngambil datanya mau 10.000 data, diambil dari tahun 2020 sampai 2021 misalnya seperti itu. Tadi sudah disepakati, tiba-tiba oh kayaknya datanya takut kurang, saya tambahin gitu ya. Tanpa sepengetahuan orang yang memiliki data itu juga tidak boleh. Ya harus dengan sepengetahuan yang pemilik data. Karena itu dilakukan ya tadi berbicaranya gitu ya, penipuan dan yang lainnya. Nah, itu juga bisa kena sanksi, apalagi berbicaranya di awal kita sudah bahas. Data itu berbicara dataset, ada yang berbicara dataset private gitu ya. Nah, makanya tadi dari mulai mengambilnya pun harus suruh kayak surat dan yang lainnya. Nah, itu hati-hati ya, karena melanggar etika. Nah, di sini nanti saya akan share gitu ya untuk dibahas, baca dan pahami paper atau jurnal, cari masalah penelitian yang diangkat dari paper atau jurnal. Nah, sebetulnya karena ini gabungan ya, gabungan. Kalau untuk angkatan atas itu misalnya saya minta Anda mengereview karena lebih ke skripsi. Bagi yang sudah mengajukan skripsi, Anda baca minimal 3 paper. Gitu ya. Bagi yang belum, Bu, coba aja dibaca 3 paper. Bu, yang boleh yang bahasa Indonesia boleh, tapi judulnya yang mirip. Jadi kalau misalnya Anda ngambil clue gitu ya, sistem informasi akademik sekolah dasar negeri, nah ambil review 3 misalnya tentang judul tersebut gitu ya. Kemudian nanti Anda simpulkan, cari masalahnya apa sih yang diangkat gitu ya. Oke, misalnya saya share screen dulu ya. Ini terkait dengan tugas ya.